Pentingnya identitas. Identitas merupakan aspek penting dalam pembelajaran dan praktik komunikasi antar budaya. Hal ini berarti bahwa perkembangan identitas berperan penting bagi kejiwaan seseorang, serta keberagaman yang muncul meningkatkan identitas dalam masyarakat yang beragam. Di dunia yang kita tinggali dipengaruhi perbedaan persepsi mengenai identitas. Masyarakat sendiri menjadi jauh lebih terpisah karena pengaruh teknologi informasi dan kekuatan globalisasi. Pengertian identitas. Identitas merupakan konsep yang abstrak, kompleks, dan dinamis, tetapi dapat didefinisikan sebagai seorang individu yang berbeda dan terpisah, termasuk perilaku, kepercayaan, dan sikap. Identitas pada dasarnya merujuk pada pandangan reflektif mengenai diri kita sendiri, ataupun persepsi orang lain mengenai gambaran diri kita. Singkatnya, identitas bisa diartikan sebagai konsep diri sendiri siapa kita sebagai seorang manusia. Identitas sosial yang dipilih. Suatu identitas menjadi penting dan nyata tergantung dari situasi yang ada. Konteksnya bervariasi, bahwa pada kenyataannya identitas seorang terdiri atas berbagai jenis identitas yang saling berhubungan. Contohnya ketika Anda tiba di tempat pekerjaan Anda, identitas pekerjaan Anda menjadi yang utama. Identitas rasial. Ras merupakan konsepsi sosial yang timbul dari usaha untuk mengelompokkan orang-orang ke dalam kelompok-kelompok yang berbeda. Ras sendiri telah digunakan dalam lingkungan akademis, pemerintahan, dan politik untuk mengidentifikasi orang-orang sebagai orang luar. Penelitian mengungkapkan ras sebagai istilah yang dibentuk secara sosial yang berhubungan dengan kekuasaan. Autor mengindikasikan bahwa antropolog awalnya membagi ras ke dalam 3 kelompok besar, yaitu Mongoloid, Kaukasoid, dan Negro. Identitas etnis. Etnisitas atau identitas etnis berasal dari warisan, sejarah, tradisi, nilai, kesamaan perilaku, asal daerah, dan bahasa yang sama. Pengelompokan etnis berdasarkan regional. Yang pertama ada etnis Basque yang terletak di perbatasan Spanyol dan Prancis. Yang kedua etnis Bedouin yang terletak dari Sahara bagian timur melintasi Afrika Utara dan semenanjung Arab sampai ke pantai timur Arab Saudi. Lalu yang ketiga ada etnis Kurdi yang etnis besar ini di Irak di bagian utara dengan komunitas di Turki, Iran, dan Syria. Lalu yang keempat ada etnis Roma atau Gypsy yang tersebar di sepanjang Eropa bagian timur dan barat. Identitas gender. Gender merujuk kepada bagaimana budaya tertentu membedakan peranan sosial feminim dan maskulin. Identitas gender singkatnya merujuk kepada pengertian dan interpretasi yang kita miliki, berhubungan dengan gambaran pribadi dan gambaran lainnya. Bahasa merupakan cara lain untuk menunjukkan perbedaan gender. Contohnya, di negara Jepang, kata-kata tertentu digunakan secara khusus oleh perempuan, sedangkan laki-laki menggunakan kata-kata yang berbeda untuk menyatakan arti yang sama. Identitas nasional. Identitas nasional merujuk kepada kewarganegaraan Anda. Biasanya identitas nasional ini diambil di negara mana mereka lahir. Namun identitas nasional juga dapat diperoleh melalui imigrasi dan naturalisasi. Identitas nasional biasanya lebih kelihatan ketika seseorang jauh dari negara asalnya. Ketika mereka dinyatakan dari mana ia berasal, orang tersebut biasanya menjawab dengan identitas nasionalnya, seperti mereka menjawab kami dari Indonesia. Identitas regional. Setiap negara dapat dibagi dalam sejumlah daerah geografis yang berbeda, dan daerah tersebut terkadang merefleksikan ciri budaya yang berbeda. Nah, perbedaan budaya di antara daerah ini mungkin termanifestasi melalui etnis, bahasa, dialek, adat, makanan, pakaian, atau warisan, sejarah dan politik yang berbeda. Penduduk di daerah tersebut menggunakan satu atau lebih karakteristik tersebut untuk menunjukkan identitas regional mereka. Identitas organisasi. Dalam beberapa budaya, keanggotaan seseorang dalam organisasi dapat menjadi sumber penting identitas. Hal ini benar dalam budaya kolektif dan tidak demikian dalam budaya individualis. Hal ini tidak dipraktikkan oleh manajer dan kaum eksekutif di Amerika. Di Jepang, identitas organisasi seseorang sangat penting, sehingga ketika berkenalan, nama perusahaan disebutkan terlebih dahulu dibandingkan namanya sendiri. Identitas pribadi. Identitas pribadi terdiri atas karakteristik yang membuat seseorang berbeda dari orang lain di kelompoknya.
Nah, karakteristik yang membuat unik dan bagaimana seseorang memandang dirinya sendiri dalam menunjukkan identitas mereka, biasanya mereka menunjukkan melalui pakaian, cara bicara, dan penampilan mereka. Identitas dunia maya dan dunia hiburan. Hal yang menarik dari internet adalah kesempatan yang diberikan pada manusia untuk menampilkan diri kita dalam berbagai cara. Kita dapat mengubah gaya kita atau bersikap sesuka hati. Identitas lain juga berpengaruh penting dalam kehidupan sehari-hari manusia. Misalnya, identitas pribadi yang dipengaruhi oleh budaya, menyangkut usia, agama, kelas sosial, ekonomi, kemampuan fisik, atau status minoritas. Memperoleh dan mengembangkan identitas. Manusia memperoleh dan mengembangkan identitas mereka melalui interaksi mereka dalam kelompok budaya mereka. Perkembangan identitas menjadi proses dalam keluarga dari sosialisasi budaya yang dipengaruhi oleh budaya lain dan pengembangan pribadi. Identitas awal Anda berasal dari keluarga Anda, di mana Anda memulai untuk belajar secara budaya mengenai kepercayaan, nilai, dan peranan sosial yang tepat. Keluarga juga pertama kali menanamkan konsep identitas pribadi atau kelompok. Membentuk dan menetapkan identitas budaya. Ketika kita mengerjakan kegiatan rutin kita melalui beberapa konteks, identitas yang berbeda dapat dibentuk kembali dan disampaikan. Dengan berinteraksi dengan orang banyak, kita akan terus-menerus membentuk dan membentuk kembali identitas budaya melalui berinteraksi dan komunikasi. Identitas dapat dinyatakan dalam berbagai cara, misalnya dari masa kanak-kanak, masa remaja, dan masa dewasa. Identitas dalam interaksi antar budaya. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain dan dengan masing-masing identitas, kita dapat menggunakan sejumlah perilaku komunikatif yang sesuai dengan berbagai latar sosial. Identitas budaya sebagai elemen utama untuk dalam komunikasi antar budaya. Kompetensi antar budaya terjadi ketika identitas yang diakui sesuai dengan identitas yang diwarisi. Identitas dalam masyarakat multikultural. Pengaruh seperti globalisasi, imigrasi, dan perkawinan antar budaya meningkatkan pencampuran budaya, dan pencampuran ini menghasilkan orang yang memiliki beberapa jenis identitas budaya. Imigrasi, pernikahan antar budaya, dan kelahiran multiras menciptakan lingkungan sosial yang menganggap perbedaan budaya sebagai hal yang normal dalam kehidupan sehari-hari. Isu mengenai identitas merupakan hal yang rumit dan mungkin akan menjadi lebih rumit karena meningkatnya keanekaragaman budaya yang ada saat ini. Sisi gelap dari identitas. Secara fundamental, identitas itu merupakan persamaan dan perbedaan. Dengan kata lain, kita mengidentifikasi sesuatu sebagai akibat dari preferensi, pemahaman, kebiasaan, atau sosialisasi. Persamaan dan perbedaan juga berperan dalam hubungan sosial. Penelitian tentang daya tarik interpersonal menghasilkan sebuah prinsip penting. Semakin mirip seseorang dengan yang lainnya, semakin suka mereka satu sama lainnya. Kunci sukses suatu interaksi antar budaya adalah dengan reaksi dan kemampuan kita mengatasi perbedaan yang ada. Terjadi karena kita bertemu dengan banyak orang asing dan terkadang dihadapkan pada kesempatan yang tidak lazim. Stereotip dapat menjadi hal yang wajar dalam menghadapi sesuatu yang tidak kita ketahui. Ini timbul ketika kita tidak menyadari bahwa kita memiliki stereotip yang negatif. Stereotip dan komunikasi antar budaya.
Alasan mengapa stereotip itu menghambat komunikasi antar budaya. Salah satunya, stereotip merupakan sejenis penyaring menyediakan informasi yang konsisten dengan informasi yang dipercaya oleh seseorang. Sebenarnya hubungan antara kelompok dalam dan kelompok luar kadang hanya menegaskan suatu stereotip. Menghindari stereotip. Langkah pertama untuk menghindari stereotip dimulai dalam masa kanak-kanak. Stereotip yang tidak fleksibel itu bersifat kaku, tetap, dan tidak terjadi secara otomatis. Ketika kita memiliki stereotip yang fleksibel, kita akan mulai dengan menyadari kecenderungan untuk melakukan kategorisasi. Prasangka. Prasangka ada sebuah sikap yang negatif terhadap anggota kelompok tertentu semata-mata berdasarkan keanggotaan mereka dalam kelompok tersebut. John Everly mengklasifikasikan prasangka ke dalam 3 kategori: prasangka kognitif, prasangka afektif, dan prasangka konotatif. Dan penjelasannya lebih jelas bisa dibaca di samping. Ciri-ciri prasangka sosial. Proses generalisasi terhadap anggota kelompok lain, kompetisi sosial, penilaian ekstremat terhadap kelompok lain, pengaruh persepsi selektif dan ingatan masa lalu, perasaan frustasi agresi antara kelompok dogmatisme. Rasisme adalah sebuah sistem kepercayaan atau doktrin yang menyatakan bahwa perbedaan biologis yang melekat pada ras manusia menentukan pencapaian budaya atau individu, bahwa suatu ras tertentu itu lebih superior dan memiliki hak untuk mengatur ras yang lainnya. Etnosentris adalah sikap atau pandangan yang berpangkal pada masyarakat dan kebudayaannya sendiri, biasanya disertai dengan sikap dan pandangan yang meremehkan masyarakat dan kebudayaan itu. Unsur kebudayaan menjadi suatu hal yang seringkali diunggulkan oleh seseorang atau kelompok dengan menunjukkan sikap etnosentrisme. Beberapa unsur tersebut berupa bahasa, perilaku, kebiasaan, hingga agama.